Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif dengan Y-nya lebih besar dari 1 sehingga berlaku ini, maka yang ditanya adalah nilai dari X plus Y-nya. X-nya ini berapa, Y-nya berapa, kemudian ditambahkan. Yang mungkin, berarti mungkin jawabannya bisa lebih dari 1 ya. Oke, nah ini 3 pangkat 12, 5 pangkat 18, kita cari KPK ya. Kita cari FPB dari 12 dan 18, kita temukan 6. Sehingga 12 itu 2 kali 6, kemudian 18 itu 3 kali 6. Lalu 6-nya yang sama ini kita taruh di luar, sehingga ini 3 pangkat 2. Kemudian yang berikutnya 5 pangkat 3. 3 pangkat 2 adalah 9, 5 pangkat 3, 125. Pangkatnya sama, ini 6. Sehingga 6-nya kita taruh luar, begini. Kemudian 9 kali 125 adalah 1125 pangkat 6. Ini adalah X pangkat Y. Kalau begitu, ini X-nya 1125, Y-nya adalah 6. Sehingga X ditambah Y adalah 1131. Selanjutnya bisa juga 12 itu kita anggap 4 kali 3, 18 itu 6 kali 3, sehingga ada yang sama 3 ini. 3-nya kita taruh di luar, 3 pangkat 4 nanti 81, kemudian 5 pangkat 6 adalah ini, 15625. Lalu dikalikan aja ini, 81 kali 15625, pangkatnya kan sama, 3 taruh di luar, ini kalinya adalah segini. Nah berarti ini X, ini Y, maka nanti X tambah Y, ini tambah ini adalah segini. Namun ternyata di optionnya kan tidak ada ya. Nah berarti walaupun ini benar tapi di optionnya tidak ada. Tentu ada juga nanti 12 itu adalah 6 kali 2, 18 itu adalah 9 kali 2, duanya yang sama sehingga diubah seperti ini. Tentu ini nanti hasilnya semakin besar ya, 5 pangkat 9, 3 pangkat 6, semakin panjang, semakin besar dari ini, lebih besar dari ini. Dan jawabannya tidak ada sini. Nah, yang memenuhi hanya yang ada di sini adalah yang ini aja. Nomor 2, diketahui A dan B adalah dua bilangan bulat. Jika ini adalah salah satu dari akar ini, maka nilai B min A. Ini B, ini A. Berarti karena ini nanti akar-akarnya, maka X-nya nanti kita ganti ini saja ya. Nah, ini nanti kita ganti ini. Nah, ini X kuadrat, AX, nih AX plus B sama dengan 0. Oke, ini kalau dikuadratkan langsung saja ini. Nah, ini dikuadratkan langsung aja, akar yang luar yang hilang ya, yang dalamnya nggak hilang. Akar yang luar ini. Akar yang luar ini hilang jadi ini. Kemudian yang ini kenapa bisa jadi ini? Nah, perhatikan rumus ini. Oke, akar dari bentuk ini A plus B plus minus 2 akar AB nanti sama dengan akar A plus minus akar B. Maksudnya kalau tandanya ini plus, maka sini ikut plus. Kalau tandanya ini min, maka tanda ini ikut min. Oke, dalam hal ini adalah tandanya min ya. Tandanya min, maka di sini nanti min. Nah, ini min. Oke, nah kita ubah dulu. Ini menjadi 2. Ini padahal kan masih 8 ini. Kita ubah jadi 2 nanti ke sini. Oke, kita tahu 8 itu kan 2 kali 4, kemudian 4 itu kan akar 16, kemudian akar 16 kali akar 5 kan akar 80 ya. 6. Nah, balik sehingga sini akar 80 itu kan 16 kali 5 ya. Nah, kebetulan, nah ini 16, kebetulan 21 itu adalah 16 ditambah 5. Nah, ini sama-sama 16, ini 5. Kalau begitu sama dengan bentuk ini dong. Ini A kali B, ini A plus B. Nah, begitu ya. 16, ini 16, 5, ini 5. Sehingga menjadi ini dong. Akar A plus minus akar B. Berarti ini akar 16 min akar 5. Sehingga akar 16 itu kan 4 ya. 4 min akar 5. Nah, sehingga kalau begitu karena ini sama dengan ini, maka ini bisa kita ganti dengan ini kan. Nah, saya ganti dengan ini. Sehingga tinggal dikalikan aja. 4A min A akar 5. Ini 4A min A akar 5 plus B sama dengan 0. Sehingga saya kelompokkan saja yang ada A-nya sebelah kiri, yang tidak ada sebelah kanan. Ini nggak ada A. Saya pindah ke kanan menjadi min 21. Ini nggak ada A-nya. Saya pindah ke kanan jadi plus 8 akar 5. Ini tetap. Nah, seperti ini.
Tentu ini ya, nah min A akar 5 akan sepasang atau bersesuaian dengan ini 8 akar 5, sama-sama akar 5 akar 5. Berarti kalau begitu min A itu sama dengan 8. Min A sama dengan 8, tentu A nya adalah min 8. Kemudian 4A plus B sama dengan min 21. Nah ini bersesuaian dengan ini min 21, kemudian A nya diganti aja min 8 ke sini, berarti 4 kali min 8 tambah B sama dengan min 21. Ini min 32 kan, pindah ruas jadi plus 32. Min 21 tambah 32 adalah 11. Jadi kalau begitu A nya min 8, B nya adalah 11. Yang ditanya adalah B min A, berarti 11 dikurangi min 8, yaitu ini kan jadi plus ya, sehingga jawabnya adalah 19. Nomor 3, grafik fungsi kuadrat ini mempunyai puncak di 1,1 dan menyinggung garis ini, maka nilai dari 8A min 4B adalah titik-titik. Oke, grafik fungsi kuadrat mencapai puncaknya 1,1, padahal puncak itu rumusnya ini min B per 2A, kemudian Y nya adalah ini, dari ini disulihkan ke sininya. Oke, artinya begini, jadi dicari dulu ini, kemudian mencari Y nya, sulihkan X nya ke sini. Oke, sehingga puncaknya itu kan min B per 2A itu adalah 1 kan. Oke, berarti ini 1 ya, min B per 2A adalah 1, sehingga B sama dengan min 2A kan, dikali silang ke sana. Kemudian ini kita sulihkan ke sini, kita tahu tadi X nya 1, Y nya 1 ya. B sama dengan min 2A, kita sulihkan ke sini, B nya diganti min 2A, jadi AE kuadrat, ini B nya diganti min 2, jadi min 2AX plus C. Kemudian tadi melalui 1,1 kan, artinya X nya 1, Y nya 1, atau Y1 sama dengan 1. Satu yang ini dari depan, satu yang ini adalah dari yang belakang, sehingga Y1 ya berarti X nya diganti 1 aja, 1 kuadrat, kemudian ini 2A kali 1 plus C sama dengan 1 begitu ya, atau disulihkan dari ini yang awalnya, ini juga boleh, ini disulihkan dari awalnya ini ya, berarti A kali 1 kuadrat kemudian B kali 1 plus C sama dengan 0, sehingga hasilnya ini A plus B plus C sama dengan 1. Kemudian sulihkan lagi, B sama dengan min 2A, B nya ini diganti min 2A, jadi bentuknya seperti ini, A dikurang 2A adalah min A plus C sama dengan 1, sehingga C sama dengan 1 plus A, min A nya pindah ruas jadi plus. Berikutnya tadi menyinggung garis X plus 1. Nah kalau menyinggung berarti kita potongkan saja kan garis YX plus 1 dengan garis yang ini tadi, yang persamaan kuadrat yang ini tadi ya. Nah kita sama dengankan di sini, kemudian ini kita pindah ruas ke kanan jadi min X, kemudian ini pindah ruas ke kanan jadi min 1 yang ini ya. Oke, sehingga disederhanakan jadi ini AX kuadrat, kemudian ini sama-sama ada X nya, berarti ini min 2A min 1 ya, min 2A min 1, kemudian ini C min 1. Menyinggung garis ini, syarat dari menyinggung itu adalah D nya sama dengan 0. Kita tahu D itu kan B kuadrat min 4AC. Ini kita anggap A, kemudian ini B, ini C. Ini pakai huruf kapital, yang ini hurufnya kecil ya untuk membedakan rumusnya. Nah sehingga B kuadrat, ini kan B kuadrat min 4 kali A, ini A, ini C. Nah ini sama dengan 0 nanti ya. Oke, ini kita kuadratkan menjadi 4A kuadrat, kemudian 2 kali depan kali belakang jadi plus 4A, min 1 kuadrat adalah 1, kemudian ini min 4AC, ini plus 4A sama dengan 0. Lalu 4A tambah 4A kan jadi 8A ya. Nah jadi seperti ini. Namun kali ini akan saya sulihkan dulu C nya ini dengan ini ya. C nya kan tadi 1 plus A, C nya 1 plus A disulihkan ke sini berarti min 4A kali C, C nya diganti 1 plus A, berarti ini min 4A kuadrat ini, kemudian ini kali ini adalah min 4A.
sehingga 4A kuadratnya kan ini habis ya, ini plus ini min, kemudian yang ini min 4A dengan plus 4A juga habis, sehingga tinggal ini saja ya, 4A plus 1 sama dengan 0, sehingga satunya pindah urut jadi min 1, maka kalau begitu A sama dengan min 1 dibagi 4 atau min 1/4. Sementara itu di atas ini sudah disebutkan B adalah min 2A. B adalah min 2A dari atas tadi. Kemudian ya tinggal sulitkan aja A nya min 1/4. Min 2 kali min 1/4 adalah setengah. Berarti B nya setengah, A nya min 1/4. Ini apa? Pertanyaannya ini tadi. Nilai dari 8A min 4B. Sehingga 8A min 4B itu kita peroleh A nya adalah min 1/4, 8 kali min 1/4 sama dengan min 2, kemudian min 4B, B nya adalah setengah, min 4 kali setengah adalah 2. Kalau begitu min 2 tambah 2 adalah 0. Ini jawabnya. Nomor 4, jika A dan B berbeda tanda itu maksudnya kalau A nya plus maka B nya min, begitu, atau sebaliknya, itu berbeda tanda. Kalau berkebalikan itu dua kebalikannya adalah setengah. Jadi kalau berbeda tanda itu plus dan min. Dan A lebih besar dari B serta memenuhi sistem persamaan ini dan ini. Maka yang ditanya adalah nilai A plus B. Jika A dan B berbeda tanda dan A lebih besar dari B, tentunya kalau A nya positif, B nya negatif ya, bisa kita ambil begitu. Ini pasti A lebih besar dari B. Jadi A dan B berbeda tanda, satunya plus satunya min, dengan catatan A lebih besar dari B, tentu A harus positif, B harus negatif. Nggak bisa positif ya, karena berbeda tanda juga negatif. A harus berbeda. Tungguin, Bapak lagi kerja. Sana di sana aja nonton sama Ibu. Sehingga kalau dikalikan A kali B itu A nya positif, B nya negatif ya, plus kali min adalah min. Kemudian berarti min itu kan kurang dari 0 ya, berarti A kali B itu adalah kurang dari 0 atau negatif. Sehingga A dikurang AB ditambah B sama dengan min 1. Tadi AB nya adalah kurang dari 0 atau negatif. Nah, lalu min satunya saya pindah ke kiri jadi plus, kemudian min AB nya saya pindah ke kanan jadi plus AB, seperti ini. Jadi AB sama dengan ini ya, AB sama dengan ini, jadi bentuk ini sama dengan ini. Nah, untuk mengujinya ini kan dikuadratkan jadi A kuadrat, ini A kuadrat, kemudian B kuadrat, kemudian 2AB. 2AB dikurang 3AB kan jadi min AB. Nah, gitu ya. Oke, jadi min 3B itu asalnya dari situ. Ini tadi dikuadratkan jadi 2AB. 2AB jadi biar jadi min 1AB ya tentunya dikurangi 3AB sama dengan 7. Sehingga kemudian AB-nya saya ganti ini. Nah, diganti dengan ini. Kemudian ini tetap A plus B kuadrat. Kemudian 3AB, A plus B-nya ini. Kemudian setelah itu yang ini 3 kali 1, min 3 kali 1 adalah min 3, kemudian 7 nya dipindah ruas jadi min 7 ya, 7 nya ini plus, pindah ke kiri jadi min. Nah, ini min 7 min 3 dikurang 7 adalah min 10. Nah, begini ya, ini AB, ini AB. Nah, anggaplah ini X, berarti ini X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Kita anggap seperti ini biar mudah memfaktorkannya. Sehingga dari sini X-nya sama dengan 5, yang ini X sama dengan min 2. Padahal X-nya tadi kan adalah A plus B ya, berarti A plus B sama dengan 5 atau A plus B sama dengan min 2. A plus B sama dengan 5, sehingga A kali B sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6.
Kenapa begini? Karena tadi kan AB itu kan ini kan, A kali B adalah A plus B tambah 1. A plus B nya 5 ditambah 1 jadi 6. Lebih besar 0. Padahal di soal, kita harus menentukan bahwa A kali B itu kurang dari 0 adalah salah ya. Padahal tadi kan disebutkan bahwa A kali B itu negatif ya, A kali B negatif bisa atas sudah disebutkan. Ini A kali B 6 kan positif, tentunya ini salah ya. Oke, lalu untuk kasus yang kedua A plus B sama dengan min 2, kemudian AB adalah ini ya, A plus B nya min 2 ditambah 1 adalah min 1. Min 1 lebih kecil dari 0. Nah ini jadi AB lebih kecil dari 0 sesuai dengan ini, berarti ini adalah yang benar. Jadi A plus B adalah min 2. Nomor 5, diketahui alfa antara 0 sampai pi per 4, beta pun juga sama. Jika alfa tambah beta adalah pi per 4, maka nilai dari tangen alfa plus 1 dikali tangen beta plus 1 adalah titik-titik. Baik, tangen alfa plus 1 dikali tangen beta plus 1 ini disama dengankan dulu penyebutnya, karena tangen itu kan sin per cos ya, maka ini satu ini adalah cos per cos biar penyebutnya sama dengan cos. Demikian juga yang tangen beta ini ya, jadi seperti ini. Kemudian ini karena penyebutnya udah sama jadi seperti ini ya. Kemudian tinggal dikalikan saja, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, hasilnya adalah seperti ini. Lalu ini cos-cos dengan sin-sin dikelompokkan di sini, kemudian ini dengan ini dikelompokkan ya, sin-cos dengan cos-sin. Oke, cos-cos plus sin-sin itu kan jadi ini ya, cos alfa, cos beta, kemudian sama dengan ini dari mana? Dari sini. Nih ya, coba cos alfa plus beta itu kan rumusnya ini ya, cos-cos, kemudian min sin-sin. Kalau ini kan plus. Nah, oke. Padahal alfa plus betanya tadi adalah 45 ya, pi per 4 itu kan 45. Berarti cos 45 itu kan setengah akar 3. Sehingga kalau begitu sinnya pindah ke sana jadi plus, ini pindah ke sini jadi min. Kalau begitu sin ini adalah cos min setengah akar 3 ini. Jadi sinnya ini diganti dengan cos min setengah akar 3 ini. Setengah akar 2, maaf, setengah akar 2 ya. Cos 45 itu adalah setengah akar 2, bukan setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Kemudian yang ini setengah akar 2 nya ini dari mana? Dari sini. Alfa plus betanya pi per 4, berarti sin alfa plus beta itu kalau dicebarkan jadi ini, sin cos, sin. Kemudian sin 45 adalah setengah akar 2, setengah akar 2. Sehingga ini kan, nah ini kan sama dengan ini, berarti bisa diganti ini ya, ini setengah akar 2, ini setengah akar 2. Oke, setelah itu berarti yang atas jadi ini 2 cos karena ini kan sama nih ya, cos tambah cos berarti kan 2 cos. Ini dengan ini kan habis kan. Nah, yang bawah tadi tetap dari sini tadi. Oke. Berarti ini kan tinggal coret aja, set 2 gitu ya. Cara kedua, ini tadi diketahui ini ya. Kemudian tangen alfa plus beta itu kan sama dengan ini udah rumus. Padahal alfa plus betanya kan ini pi per 4, tangen pi per 4 atau tangen 45 itu kan 1, sehingga ini dikali silang saja, maka ini sama dengan ini kali ini ya, sama dengan ini. Kemudian ini saya pindah ruas ke sini sama dengan 1. Kemudian yang ditanyakan ini ya, tangen alfa plus 1 kali tangen beta plus 1. Yang ditanya adalah nilai ini. Nah, ini kalau dikalikan kan jadi ini tangen alfa tangen beta, tangen alfa plus tangen beta, jadi seperti ini. Nah ini kan sama dengan ini kan, tuh ini sama, tangen alfa tangen beta, ini tangen alfa plus tangen beta ini sama dengan 1.
sama dengan 1. Terus ininya kan 1, kemudian ininya 1, berarti 1 tambah 1 2. Jadi sama dengan yang di atas. Kemudian ini tambahan ini ya, ini diketahui kan ini tangan alfa itu kan antara 0 sampai 1. Kenapa? Karena kan alfa terletak antara 0 sampai pi per 4 ya. Demikian juga yang beta tangannya adalah 0 sampai 1. Berarti kalau begitu ini antara 0 sampai 1 ditambah 1 ya berarti kan 1, sekian. Ini pun sama. Sehingga kalau dikalikan 1, sekian dikali 1, sekian kan lebih besar 1. Tentunya setidaknya pilihan A dan B itu adalah salah. Setidaknya di sini ini sebagai tambahan saja. Berikutnya 6, jika diketahui sisa pembagian dari ini oleh ini adalah ini, kemudian sisa pembagian ini oleh ini adalah ini, maka sisa pembagian dari ini oleh ini adalah ini. Yang ditanya ini ya. Oke. Nah, ini dibagi oleh ini, sisanya ini, maka kan sama saja begini. Ini kali ini sama dengan ini kali hasilnya berapa ditambah sisanya. Bentuknya kan begini ya. Ini kali hasilnya ditambah sisanya sama dengan X kali Fx. Nah, yang ini kan bisa difaktorkan jadi ini X plus 6, X min 2. Masih tetap. Sehingga kalau X-nya saya ganti min 6, ya berarti X tambah min 6. X-nya min 6. Min 6 tambah min 6 kan jadi 0 ya. Nah, ini jadi 0. 0 kali berapapun ini kan jadi 0. Nah, tetap ya, berarti tinggal yang belakangannya ini A kali X. X-nya min 6 berarti min 6A ditambah B. Nah, ini berarti kita peroleh ini. Kemudian kalau X-nya diganti 2, kenapa kok diganti 2? Biar ini 0, biar ini 2. X min 2 ini biar jadi 0. 2 kurang 2 kan 0. Tadi kenapa kok diganti min 6? Biar yang depan ini jadi 0. Min 6 tambah 6 kan 0. Gitu. Jadi gantian 0-nya. Sehingga ini 0. Kemudian tinggal ini A kali 2. 2A plus B. Nah, hasilnya ini. Sehingga kita punya dua hal ini. Namun nanti yang dipakai yang ini ya. Oke, yang dipakai yang ini. Kemudian juga ada ini sisa pembagian ini oleh ini adalah ini. Tentu sama ya, berarti ini sama dengan ini kali hasilnya disimbolkan H2 biar tidak bingung dengan ini H1, ini H2X ditambah sisanya. Sehingga yang ini bisa difaktorkan jadi ini pun sama, ini biar jadi 0 ya berarti ini X-nya 2 begitu ya. X-nya 2 disulihkan ke sini. 2 kurang 1 itu kan jadi 1, terus ini berarti G2 dan seterusnya. Ini kan 0 kali ini tetap, kemudian 2 tambah 3 jadi 5, jadi G2 sama dengan 5. Kemudian kalau X nya min 3 yang ini juga sama, berarti min 3 kurang 1 jadi min 4. Ini X nya ganti min 3, kemudian ini tadi kan sudah 0 karena min 3 tambah 3 0. Kemudian yang ini juga 0, berarti G dari min 3 adalah 0. Kemudian sisa pembagian ini oleh ini adalah ini sama, berarti ini sama dengan ini dikalikan sisanya, dikalikan hasilnya, disebut di sini H3X ditambah sisanya, jadi seperti ini. Kemudian ini difaktorkan jadi ini. Kemudian setelah itu kita ambil X-nya sama dengan 2, berarti kan nanti ini F2 kali G2, berarti ini kan 0 ya, 2 kurang 2 0, maka ini 0. Kemudian 7 kali 2 dikurang 13, yaitu 14 kurang 13 adalah 1, berarti kita peroleh F2 kali G2 sama dengan 1. F2 kali G2 sama dengan 1, padahal G2 sebelumnya udah kita temukan ini 5 ya, berarti ini diganti 5, berarti F2 adalah 1/5. Oke, F2 sama dengan 1/5, padahal di atas sudah disebutkan ini ya, 2F2, ini 2F2 sama dengan 2A plus B dari atas ini. Kemudian tinggal kita gantikan saja 2 kali 1/5 ya, F2 nya 1/5 ya, berarti 2/5
sama dengan 2A plus B. Ini kemudian kalau X nya 6 ya sama, ini F6 G6, kemudian ini 0, 6 kurang 6 0, kemudian ya berarti ini 7 kali 6 42 dikurang 13 adalah 29, berarti F6 kali G6 sama dengan 29. Nah, padahal yang ditanya ini ya, oke, yang ditanya ini, maka ini yang ditanya ini kan bisa difaktorkan jadi ini 2A plus B dikali 2A plus B atau 2A plus B kuadrat. Padahal ini kan sudah kita temukan, ini 2A plus B ini adalah 2 per 5 ya, berarti tinggal 2 per 5 kuadrat, yaitu 4 per 25. Nah, ini untuk yang ini yang tidak ditebalkan hurufnya ini tidak dipakai ya, ini tidak dipakai, yang dipakai ya ini yang X sama dengan 2, X sama dengan 2, termasuk yang atasnya juga begitu. Berikutnya nomor 7, ini ada grafik seperti ini. Berdasarkan grafik di samping, semua pernyataan berikut benar, kecuali kalau begitu berarti mencari yang salah ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini mana yang salah? Yang pertama, F-1 sama dengan 1 adalah benar. Kita lihat F-1, X-nya min 1 ya. X-nya min 1 ini. X-nya pada saat min 1 nilainya ini. Berapa ini? 1. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. X-nya min 1, Y-nya 1. Ini benar, ini tanda titik ini. Oke, berikutnya, limit X mendekati min 1 dari Fx. Limit X mendekati min 1 dari Fx adalah 2. Di sini limitnya. Ya, karena kan ini mendekati 2 dari kiri maupun kanan, ini kan mendekati 2, bukan di sini ya, karena grafiknya tuh ke sini menuju 2, ke sini juga menuju 2. Limit itu begini, mendekati 2-nya di sini. Kalau ini kan sama dengan min 1-nya di sini 1, tapi mendekati min 1 ini di sini ke arah ini, ke arah 2. Ini berarti benar. Kemudian limit X mendekati min 1 ada, benar ya, ini tadi 2 kan, benar. Kemudian yang ketiga, Fx continue di X sama dengan min 1, salah, tidak continue, ini kan putus di sini. Nah, putus di sini, discontinue namanya. Kecuali kalau ini sama dengan sini, begitu, titiknya pindah ke sini berarti continue, ini discontinue ya. Ini adalah salah. Kemudian Fx tidak mempunyai turunan di X sama dengan min 1. Benar, sebab Fx-nya kan tidak continue, maka dia tidak punya turunan pada saat min 1. 8. Diberikan bilangan positif M dan N. Jika ini MY ditambah MX ditambah NY sama dengan 1, maka nilai maksimum dari X kali Y adalah titik-titik. Oke. MX ditambah NY sama dengan 1, berarti kalau begitu NY-nya 1 dikurang NF ya, dipindah ruas MX-nya. Berarti Y kan sama dengan ini dibagi N gitu. Kemudian kalau begitu X kali Y ya, X kali Y, Y-nya kan diganti ini. Oke, X kali Y-nya diganti ini tadi. Ini biasa dikalikan ke sana, dikalikan ke sana jadi ini. Kemudian bisa juga dipisah, X per N dikurangi ini per N. Ini kita anggap F, sehingga turunan dari ini ya berarti per N ya. Kemudian turunannya ini kan berarti 2 kali M per N, kemudian pangkatnya dikurang 1. Nah, jadi ini sama dengan 0. Ini adalah syarat untuk mencari maksimumnya. Turunannya adalah sama dengan 0. Sehingga ini saya pindah ruas saja. N-nya kan bisa dicoret kan, dikali N. Nah, ini dikali N kan jadi 1 dikali N sama dengan 2mx. Nah, begitu. Berarti X-nya sama dengan 1 per 2m. Oke. Setelah itu kita sudah ketemu X-nya. Untuk mencari maksimumnya balikkan lagi ke fungsinya. Oke, F-nya, X-nya diganti ini 1/2m. Tadi kan fungsinya kan ini kan. Oke, berarti X-nya diganti ini 1/2m. Dari sini tadi 1/2m. Ini pun juga begitu, 1/2m nanti dikuadratkan. Oke, ini jadi ini
kemudian ini jadi ini 4M kuadrat. Nah, jadi seperti ini per N. Nah, setelah itu berarti ini kan coret ya, M-nya coret 1 jadi per 4M ya. Begitu setengah M dikurangi seperempat M tentunya menjadi seperempat M ya, di penyebutnya dijadikan per 4M, berarti ini kan 2 per 4M, 2 kurang 1 kan jadi 1 per 4M, sehingga ini jadi 1 per 4 kali MN. Nomor 9, fungsi f dan g dengan f0 kali g0 adalah 0 memenuhi persamaan matrik berikut ini. Maka nilai dari f4 adalah titik-titik. Oke, perkalian matrik itu mundur turun gitu ya. Oke, mundur ini kali ini, kemudian turun ini kali ini. Ini kali ini kali ini ditambahkan ya. Ini kali ini, setelah itu ditambah ini kali ini, jadi seperti ini. Kemudian di kolom kedua, ini kali 0 ditambah ini kali 0 sama dengan ini. Oke, demikian seterusnya, ini kali ini ditambah ini kali ini. Tulis di sini 1 kali 0 ditambah min 1 kali 0. Nah ini, oke, sehingga ini hasilnya kan 0, 0, ini pun juga 0. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian sama dengan ini. Nah, ini diketahui kan dari soal 0, 0 sudah, berarti ini sama dengan ini, kemudian ini sama dengan 4. Nah, ini sendiri selang-seling kan, yang G aksen, kalau ini F aksen, jadi gonta-ganti. Nah, itu sendiri adalah rumus dari ini, turunan dari F kali G. Turunan dari F kali G itu selang-seling, F aksen kemudian diganti G aksen, selang-seling aksennya. Nah, ini adalah rumus dari ini, tadi kan sama dengan ini ya, sama dengan ini. Berarti kalau begitu untuk mencari ini ya, ini diintegralkan, ini diintegralkan, ini diintegralkan, nanti D-nya hilang. Nah, menjadi Fx Gx, ini diintegralkan, cara integral itu pangkatnya tambah 1, 3 tambah 1 jadi 4. Kemudian dibagi 4 dari pangkatnya ini. Kemudian ini yang ini kan pangkat 1, pangkatnya tambah 1 jadi 2x pangkat 2 per 2. Jadi kalau pangkatnya 2, pembaginya juga 2 plus c. Nah, ini sama dengan ini, 4 per 4 1, 8 per 2 4. Nah, jadi ini, jadi fx kali gx sama dengan ini. Kemudian g aksen dikurang f aksen sama dengan 4. Dari mana ini? Dari sini, ini kan sama dengan 4. Oke, sama dengan 4. Kemudian G aksen dan F aksen derajatnya sama ya, tentu derajatnya sama. Kalau nggak sama ya berarti ini kan bukan konstanta mestinya kan. Maka ini derajatnya harus sama. Kemudian maka Fx dan Gx-nya juga derajatnya sama. Kalau turunannya derajatnya sama, maka Fx dan Gx-nya juga sama derajatnya, sehingga integralnya Fg aksen dikurang F aksen adalah sama dengan integral dari 4 ini, yaitu 4x plus c, c2 biar tidak sama dengan ini ya. Berarti ini dikurang ini sama dengan ini, kemudian ini kali ini sama dengan ini. Nah, begitu. Kemudian bentuk ini kalau difaktorkan kan jadi ini, satunya plus satunya min ya. Nah, plus C2. Nah, bentuknya ini satunya plus satunya min. Berarti kalau begitu ini kan adalah F kali G. Kalau begitu anggap ini F, ini G ya. Efeknya ini yang depan, G-nya yang belakang, atau kebalikannya, ini G-nya yang depan, F-nya yang belakang. Kalau begitu ini memenuhi Gx dikurangi Fx adalah 4 ya, 4x ya. Coba ini dikurang ini. Nah, begitu. Tapi kalau dibalik tentunya salah ya. Ini salah, nggak ketemunya 4x, tapi mungkin ketemunya min 4x. Jadi dipilih yang Gx-nya adalah yang depan, Fx-nya yang belakang. Kalau dipilih Fx yang depan, Gx-nya yang belakang, tidak ketemu 4x, tapi ketemunya min 4x. Jadi itu alasannya, yang depan adalah Gx, yang belakang adalah Fx. Kemudian Gx dikurangi Fx ya berarti tinggal
Gx-nya mana ini, dikurangi fx, fx-nya mana ini. Oke. Nah, hasilnya ini 4x plus C2. Ini terjadi jika C1 sama dengan 0, C2-nya juga sama dengan 0. C1 mana yang ini, C2 yang mana ini, berarti ini harus 0 ya. C1 0, C2 juga harus 0. Sehingga kalau begitu F4 ya tinggal fx-nya tadi mana. Fx-nya tadi adalah yang ini kan. Nah, berarti tinggal ganti 4 aja. 4 kuadrat 2 kali 4. Nah, ini 16 dikurang 8 adalah 8. Nomor 10, seorang siswa mengikuti 6 kali ujian dengan nilai 5 ujian pertamanya ini. Jika semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli yang tidak lebih besar dari 10 dan rata-rata 6 kali ujian tersebut lebih kecil dari mediannya, maka nilai ujian terakhir yang mungkin. Oke, 5 kali ujian ini saya urutkan jadi seperti ini. Kemudian semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli, mediannya bisa bilangan asli atau bilangan 0, ya. Oke, kita coba aja ini satu persatu. 2 misalkan ujian yang ke-6 itu adalah nilainya 2. Nah, ini maka mediannya adalah 5,5 di sini. Kemudian rata-ratanya tinggal kita jumlahkan saja dibagi 6. Rata-ratanya ternyata ini dijumlahkan semua, kemudian dibagi 6 adalah 5,3. Jadi mediannya lebih kecil, rata-ratanya lebih kecil daripada mediannya. Oke, kemudian kita ganti 3 di sini. Ternyata kita temukan rata-ratanya adalah 5,5, mediannya sama. Jadi sama. Kemudian kalau kita ganti 4 di sini tadi ujian ke-6-nya adalah 4, maka kita peroleh mediannya 5,5 di sini, rata-ratanya adalah 5,7. Jadi rata-rata lebih besar dari median. Kemudian kita ganti dengan 6, maka mediannya di sini tengah-tengahnya yaitu 6 dan rata-ratanya pun ini setelah dijumlahkan dibagi 6 yaitu ketemu 6, jadi sama. Kemudian kalau angkanya ujian terakhirnya 8, ini 8, ditemukan mediannya di sini 6,5, kemudian rata-ratanya adalah 6,3. Jadi di sini rata-rata lebih kecil daripada mediannya. Itu ada 2 kasus, yaitu untuk 2 dan 8. Jadi jawabannya bisa 2, bisa 8. Jadi kalau begitu silakan di checklist dua-duanya 2 dan 8. Berikutnya nomor 11, sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan biru. Selanjutnya diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambilnya sedikitnya 1 bola merah adalah 1/5, maka banyaknya bola biru adalah titik-titik. Sebuah kotak terdiri dari 10 bola berwarna merah dan biru. Berarti anggap yang merah sebanyak X bola, kemudian yang biru Y bola, maka X tambah Y adalah 10. Kemudian selanjutnya diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambil sedikitnya 1 bola merah adalah 1/5, ini ditulis begini 1 B. Berarti nanti sedikitnya 1 bola merah, ini 1 bola merah. Kemudian bisa juga 2 bola merah. Kemudian ini setelah itu ditambah adalah menjadi 1/5. Tentu hanya sampai 2 merah ya, tidak bisa 3 merah. Kenapa? Kan diambilnya adalah 2 bola. Nah, kalau 3M kan nggak mungkin. Jadi 2 bola diambil ini bisa muncul 1 merah atau 2 merah. 3 merah tidak mungkin ya. Ini jumlahnya 1/5. Oke, untuk kasus pertama 1 merah tentu pasangannya adalah 1 biru ya. Nah, kita gunakan rumus ini. C dari X1, kemudian C dari 10 min X1, kemudian yang bawahnya ini adalah C10 2. 10 2 dari mana? Bolanya kan ada 10, diambil 2. Kalau ini
X-nya itu adalah banyaknya bola merah, X, kemudian diambil 1. Kemudian biru ini C10 min X ini ya, ini maksudnya Y ya. Nah, Y kan 10 min X ya, berarti CX1, CY1 begitu ya. Nah, kita peroleh ini rumusnya, ini C1. Nah, ini 1X, kemudian ini 10 min X, ini 1. Ini rumus ya, udah rumus. Kemudian C102 itu caranya dibuat aja 2 garis ini ya, atau 2 per ini. Nah, ini 2, 1, atasnya ngikutin 9, 10. Seandainya ini C103 ya berarti sini 3, 2, 1, yang atasnya mengikuti 10, 9, 8. Jadi yang bawah ini menunjukkan banyaknya tempat ini. Nah, ini dikalikan saja hasilnya, ini 2-nya ke atas ya, 2-nya ini nanti ke atas, atau ini ya, 9 kali 10, 90 dibagi 2, 45. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini dikalikan jadi seperti ini, per 45. Oh, ini dikalikan 2 lagi, ini kali 2, 90, ini jadi segini. Kemudian untuk P2M, P2 merah ya begini. Ini yang bawah sama dengan yang atas, ini 21, ini 9, 10 mengikuti bawahnya. Kemudian CX2, ini X-nya karena banyaknya bola merah adalah X, C2. Nah, ini karena ininya 2 kan, CX2, sehingga 2, 1, kemudian yang atas X, kemudian X min 1. Ini jadi kan dikurangi 1, maka X-nya juga dikurangi 1. Nah, ini 2-nya coret, sama-sama 2 coret, ini per 90 ya. Nah, jadi seperti ini dikalikan aja jadi seperti ini. Lalu kan tadi ditambah ya, ini ditambah ini, berarti ini ditambah ini. Nah, ini kebetulan penyebutnya udah sama, dibikin sama ya tadi, biar sama-sama 90 karena akan dijumlahkan, sehingga hasilnya seperti ini, sama dengan 1/5. 1/5 dibikin 18/90, tinggal coret saja 90-nya sehingga ini sama dengan 18. Oke, dipindah ruas 18-nya jadi min 18 seperti ini, lalu dibagi dengan min 1. Nah, ini yang mudah difaktorkan, lalu difaktorkan jadi seperti ini. Nah, jadi X sama dengan 18 atau X sama dengan 1 ya nanti. Oke, X sama dengan 18, padahal tadi syaratnya kan jumlahnya tadi 10 ya, nggak mungkin X-nya ini 18. Masa bolanya semuanya 10, bola merahnya sendiri ada 18, kan ini nggak mungkin. Tentu yang mungkin adalah bola merahnya adalah 1. Bola merahnya adalah 1 yang mungkin begitu ya. Oke. Toh jawaban ini tidak menyalahi aturan ini ya, kan bola merahnya 1, maka yang ini pasti 0. Terambil bola merahnya 0, 2 bola merah pasti nggak ada, berarti kan 0. Coba kita cek ke sini. Nah, ini kan ini juga kalau X-nya 1 kuadrat dikurang 1 kan 0. Nah, ini jadi tidak menyalahi aturan ini. Jadi yang mungkin adalah X-nya sama dengan 1, kemudian birunya sama dengan 9, berarti yang ini. X-nya itu adalah banyaknya bola merah, yaitu 1 bola merah, tentu birunya adalah 9. Nomor 12, sudut alfa adalah sudut antara bidang TAD, mana TAD? T-nya di atasnya, TAD, dan bidang TBC yang samping ini, pada 5 di atas. Maka nilai dari cos alfa adalah titik-titik. Ya, ini 5-nya, 5 T, A, B, C, D. Maka nanti sudut yang diwakili oleh 2 bidang ini tentunya ini ya. Nah, ini diwakili oleh garis ini TE, yang bidang ini TAD diwakili oleh bidang garis TE. Kenapa? Karena dia sama ini ya, sama segitiga sama kaki, berarti dia di tengah-tengahnya ini pun sama diwakili oleh garis TF, berarti nanti sudutnya ya ini. Nah, segitiga TEF ini, nah sudutnya yang ini tentunya yang ditanya ya. Untuk itu kita cari TE dan TF. TE, lihat segitiga ini TAD nya, TE berarti dia di tengah-tengah kan. Nah, ini pun juga di tengah-tengah.
Oke, 5 seberaturan, semua rusuk alasnya sama panjang, yaitu 2 ya, karena ini sini 2, maka yang lain pun juga 2. Segitiga TAD, sisi TA sama dengan TD. TA sama dengan TD, kemudian E berada, maka E tentunya berada di tengah-tengahnya ya, karena dia TA dan TD-nya sama-sama kaki, E-nya ini harus berada di tengah-tengahnya. Kemudian TE tegak lurus AD, TE tegak lurus AD, jelas karena dia di tengah-tengahnya, segitiga sama kaki, sehingga TE ini bisa diperoleh dari rumus ini ya, pakai aturan Pitagoras. TE sama dengan akar dari TA kuadrat dikurangi AE atau EA kuadrat. Nah, TE nya adalah 5, kemudian EA nya adalah 1, karena kan tadi sisinya ini 2 ya, sisinya 2, tentu tengah-tengahnya ini adalah 1, sedangkan miringnya adalah 5 ya, sisi tegaknya 5, ini sama semuanya. Ini TA, TB, dan TC maupun TD juga 5 semuanya. Nah, sehingga ini 5 kuadrat 25 dikurangi 1 kuadrat, 1 adalah 24. Jadi akar 24. Nah, dengan cara yang sama tentunya TG juga sama ya. Dengan cara yang sama, maaf, TF ya. Nah, ini TF juga sama, akar 24. Karena sisinya kan sama juga, ini 5, ini segini 1 ya. Oke, ini TE sudah ketemu, kemudian TF sudah ketemu, akar 24, tentu EF adalah sama dengan AB, yaitu 2. Nah, begitu, ini berarti 2, ini akar 24. Baik, ini segitiga TEF. Segitiga TEF ini sisi TG ini dibagi tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya. TG tegak lurus dengan EF, kemudian G berada di tengah-tengah dari EF, maka ini ya garis bagi ya, otomatis garis bagi beta. Beta ini sama kanan dan kiri. Jadi kalau begitu alfa itu adalah 2 beta. Alfa adalah 2 beta. Ini tegak lurus. Sama, kalau nggak tegak lurus walaupun sama tentu dia bukan garis, ini bukan sudut bagi ya, bukan garis bagi, nggak sama. Tapi karena ini tegak lurus dan sama kanan kirinya, maka betanya ini sama. Jadi alfa adalah 2 beta. Kalau begitu kita cari aja cos dari beta itu. Cos beta itu adalah samping per miring ya, berarti ini nanti TG per TF. TF nya tadi sudah ketemu akar 24, tinggal TG nya. TG nya ini tentu gunakan Pitagoras saja ya, TF kuadrat tadi akar 24 dikuadratkan jadi 24 kan, dikurangi yang ini GF kuadrat, GF nya kan 1 ya, sehingga akar 23. Tentu cosnya ya ini akar 23, ini akar 23, ini akar 24, berarti akar 23 per akar 24. Nah, tentu yang ditanyakan kan cos alfa ya, yang ditanyakan adalah cos alfa, padahal alfa sendiri adalah tadi adalah 2 beta, ini berarti sama aja mencari cos 2 beta. Rumus cos 2 beta itu salah satunya ini, ada 3 sebenarnya, 2 cos kuadrat min 1, bisa juga 1 min 2 sin kuadrat, bisa juga cos kuadrat min sin kuadrat. Kali ini saya pakai yang ini, 2 cos kuadrat min 1. Cos betanya tadi kan sudah ketemu ini, tinggal dikuadratkan saja ya, dikuadratkan dan akarnya hilang, jadi 23 per 24. Kemudian ini kan disederhanakan coret jadi 12 ya, 23 per 12, 1, 12 per 12, biar penyebutnya sama, sehingga ini dikurangi adalah 11 per 12. 13, bayangan titik P min 4,8 yang direfleksikan terhadap garis ini adalah titik-titik. Untuk pencerminan terhadap garis YM sama dengan MX, dengan M itu adalah tangan dari alfa, maka matriks transformasinya adalah ini udah rumus ya, ini perhatikan, cos sin min cos, ini udah rumus. Oke, garis ini
maka M-nya adalah akar 3 ya, yang mana akar 3 itu kan tangen dari 60, sehingga ini 60-nya ini kan alfanya 60, maka 2 alfanya adalah 180, maka cos 120, 2 alfa adalah 2 kali 60 yaitu 120, cos 120 sendiri adalah min cos. Kenapa? Ini kan 120 di kuadran kedua, itu cosnya kan negatif, cos dan tan negatif, yang positif adalah sin di kuadran kedua itu, berarti ini min cos 180 min 120. Nah 180 patokannya dikurangi ini 120 yaitu 60, jadi min cos 60 yaitu min setengah. Kemudian sin 120 positif karena di kuadran kedua ini 120 nya sin dan positif, sinusnya positif. Nah, ini dikurangi 120 adalah 60, sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, tinggal taruh aja nih, cos 2 alfa ini adalah min setengah, kemudian ini min cosnya ya berarti plusnya ya, min kali min adalah plus, kemudian sinnya tadi sudah ketemu setengah akar 3, ini setengah akar 3. Maaf, ini plus ya bukan min. Nah ini bawahnya udah ditulis plus karena tadi setengah akar 3 kan, ini sin 120 plus, dua-duanya plus, udah diralat di bawahnya ya. Kemudian tinggal dikalikan saja, M nya sudah ketemu, tinggal dikalikan dengan ini, nah dengan titik P nya. Nah ini kali ini 2, ini kali ini 4 akar 2, 4 akar 3, kemudian ini kali min 4, min 2 akar 3, setengah kali 8, 4, itu berarti koordinatnya ini ya, maka yang memenuhi adalah ini. 14. Jika diketahui suku barisan aritmetika mempunyai sifat seperti ini dengan P tidak sama dengan 0 untuk sembarang bilangan asli positif K, maka nilai dari ini, nah ini X1 tambah X3 ditambah X5 tambah X7 sampai X2N plus 1, ini berarti suku-suku ganjil ya, kecuali X1 nya, dan X1 nya nggak ikut maksudnya, ini jumlahnya sama dengan berapa. Suku barisan aritmetika itu UN atau dalam hal ini adalah XN ya, itu rumusnya kan ini A ditambah N-1 kali V. Kemudian SN jumlahnya yaitu U1 sampai UN dijumlahkan, maka rumusnya ini udah rumus ya, ini maupun ini rumus. Kemudian di sini di soal diketahui seperti ini, maka XK plus 1 ya berarti A pakai rumus ini ya, kemudian N nya diganti K plus 2 min 1 berarti min 1, kemudian ini juga begitu, XK ya berarti N nya diganti K min 1. Nah kemudian ini dari sini, kemudian plus P dari soal. Nah kita peroleh hubungan ini. Kemudian ini 2 kurang 1 adalah 1 ya, kemudian A nya tentu kanan kiri nanti akan habis, sama dengan ini plus P. Setelah itu tinggal dikalikan aja, ini KB, 1 kali B adalah B, kemudian ini juga KB, kemudian min B plus P. Nah ini udah dijabarkan sehingga nanti KB nya juga habis ya. Nah kemudian ini pindah ke sini jadi plus B menjadi 2B sama dengan P. Jadi kesimpulannya adalah 2B sama dengan P untuk dari sini. Lalu ini yang ditanyakan X3, ini X3, X5, X7 dan seterusnya. X3 itu kan berarti ini ya, A plus 2B, 3 kurang 1 kan jadi 2 ya. Ini X5 berarti A plus 4B, X7 berarti A plus 6B, 7 kurang 1 kan 6, demikian seterusnya, berarti ini 2N plus 1 kurang 1 ya berarti 2N. Nah ini yang ditanya. Kemudian ini kan barisan aritmetika dengan beda ke sini kan tambah 2B, 2B, 2B dan seterusnya ya. Berarti ini dianggap A plus B, A plus 2B, A plus 3B dan seterusnya ini. Jadi kalau begitu ini 2B nya dianggap B, berarti B besar ini adalah 2B kecil.
Nah, ini disederhanakan jadi seperti ini. Nah, maka ini kan menjadi U2, U3, U4, dan seterusnya. Tentu ini sampai UN plus 1 ya. Oke, ini kalau begitu saya tulis begini, di sini saya tambah U1, kemudian dikurang U1, kan ini jadi 0 ya. Nah, U1 nya ditaruh di sini begitu sampai UN. Tentunya sebelum ini kan ada UN plus 1 nya ditaruh luar. Oke, ini kan sama dengan SN ya, ini sama dengan SN, kemudian ini tetap UN-1 min U1, ini tetap. Padahal SN itu kan rumusnya ini kan, nah rumusnya ini, kemudian ini A dengan min A kan habis, berarti tinggal N kali B ya. Nah, jadi N kali B. Kemudian tadi B nya ini tadi kan, B nya perjanjiannya adalah 2B kecil ya, ya tinggal diganti aja 2B kecil. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya ini tetap ke sini, terus sama dengan ini ya. Ini penyebutnya dibikin 2, berarti 2NB kan, berarti di penyebutnya di sini 1, di sini 2 kan, jadi ini ya 4NB per 2 biar sama dengan ini, sehingga ini kan bisa dimasukkan ke sini 4NB nya ini. Nah, berarti karena N nya sudah di luar, berarti di sini tinggal 4B. Ini min 2B tambah 4B tentunya menjadi 2B, tetap seperti ini. Kemudian di atas tadi 2B itu kan sama dengan P ya, 2B sama dengan P, sehingga 2B nya ini bisa diganti P, jadi PN, bukan 2BN. 2B nya 2B berdasarkan ini kan sama dengan P, jadi ini diganti P, jadi PN, jadi seperti ini. Kemudian ini tinggal diubah aja bentuknya seperti ini, kemudian dikalikan aja 2N, kemudian PN kuadrat, kemudian 2BN. Nah, seperti ini. Kemudian urutannya diatur di depan PN kuadratnya, dan selanjutnya 2N dan 2BN ditaruh di belakangnya. Kemudian ini difaktorkan jadi seperti ini. Ini kan sama-sama ada 2N nya, 2N nya dikeluarkan jadi A plus B nya di dalam kurung, nah per 2. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Tentu A plus B ini adalah suku kedua atau X2. Ini PN kuadrat ditambah 2N, A plus B nya adalah suku kedua, karena dia merupakan barisan aritmetika ya. Aritmetika tadi kan rumusnya seperti ini. Oke, nomor 14 jawabnya yang ini. Nomor 15 diberikan deret geometri ini, deret geometri dengan A nya antara min 2, min 4 sampai min 2. Kemudian jika ini membentuk barisan geometri baru, maka nilai dari 2A plus B sama dengan titik-titik. Deret geometri yang ini ya, maka rasionya itu kan diambil dari U2 per U1 boleh, U3 per U2 juga boleh. Nah, sekali ini saya pakai U2 per U1, ini U1, ini U2 ya, berarti min A plus 3 dibagi 1. Nah, ini min A plus 3, ini adalah deret geometri konvergen, itu syaratnya ini. Kemudian ini harus merupakan konvergen, deret geometri konvergen ya, sebab kalau nggak konvergen jumlahnya tak hingga. Nah, ini harus konvergen karena ini kan deret dan seterusnya kan, dan seterusnya sampai seterusnya, maka ini harus konvergen agar jumlahnya ada. Syarat konvergen itu R nya antara min 1 sampai 1, ini sudah syarat. Padahal R nya tadi kan ini, maka ini harus terletak antara min 1 sampai 1. Kemudian ya, atau kalau dibalik begini ya, 1 lebih besar dari ini, lebih besar lagi dari ini, seperti itu. Kalau dibalik seperti ini. Kemudian atau ini saya kalikan min 1 aja ya, saya kalikan min 1, ini kan jadi
1, ini minnya hilang, ini jadi min 1. Namun tandanya harus dibalik. Sebab kalau nggak dibalik masa 1 lebih kecil dari min 1. Yang benar adalah 1 itu lebih besar dari min 1. Jadi kalau dikalikan dengan bilangan negatif, pertidaksamaan itu dibalik. Jadi seperti ini. Atau seperti ini. Ini dengan ini kan sama ya, tetap 1 paling besar. Kemudian ini saya kurangi 3. Ini kurangi 3 jadi min 4, ini kurangi 3 jadi A, ini dikurangi 3 jadi min 2. Kalau dikurangi tandanya tetap ya. Kalau dikali dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, pertidaksamaan itu harus berbalik arah. Oke, A-nya di sini. Kemudian jumlah tak hingga itu kan rumusnya ini udah rumus. Berarti tinggal R-nya saja diganti dengan ini tadi kan. Nah, diganti dengan ini. Yang dari sini tadi, kemudian tentu hasilnya ini ya, karena min adalah plus, dan 1 tambah 3 adalah 4, sama dengan 2A plus 9 dari soal ini tadi. 2A plus 9 jumlah ini sama dengan 2A plus 9, jumlah ini digunakan dicari dengan rumus ini. Nah, berarti ini sama dengan ini. Kalau begitu ini tinggal dikali silang saja, 1 sama dengan ini kali ini. Nah, ini dijabarkan, ini kali ini kali ini, begitu seterusnya. Ketemunya ini sama dengan 1 pindah ruas, jadi 36 dikurang 1 adalah 35. Sehingga ini bentuk faktornya adalah seperti ini. Maka adalah min 7/2, A sama dengan min 5. Tentu yang memenuhi adalah A, ini adalah yang memenuhi adalah yang ini ya, karena A kan syaratnya ini antara min 4 sampai min 2. Ini kan min 3,5 di dalam sini. Sedangkan ini A sama dengan min 5 kan tidak di dalam interval ini. Berarti A yang dipakai ini. Oke, kemudian di soal sudah disebutkan tadi ini membentuk barisan geometri baru, maka barisan geometri itu kan sifatnya ini. Jadi U3 kali U1 kali I3 sama dengan U2 kali U2. A kali B sama dengan min 7 kali min 7. Ini 49. Berarti kalau begitu A-nya kan ini, maka B kan sama dengan 49 per A, sedangkan A-nya adalah min 7/2, sehingga nanti min 7/2 ini dipindah ke atas jadi kebalikannya, min 2/7. Ini coret, hasilnya 14. Jadi B nya adalah min 14, A nya adalah min 7/2, sehingga 2A plus B, 2 kali A ya, 2 kali ini kan berarti min 7 ditambah B nya adalah min 14, min 7 ditambah min 14 adalah min 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.